Nah, eh, tadi emang itu agak ini juga. Dan apa? Tadi Bung kita Felix. Joy. Tadi kalau kita lihat kan ya era-era atas 2002-an ya Belgia begitu-gitu aja lah sampai nggak lolos Piala Dunia dua edisi. Berarti lo ngikutin pas 2014 ya, 2014-an. Itu Ya, 2004. 2014 Brazil ya? Iya Brazil. Nah, lo yang lo inget di momen itu apa tuh? Iya, 2014. momen dari Belgianya. Ya, Kalau kalau di 2014 kayak ini sih kayak dia lagi kalau di 2014 mah kayak nggak kelihatan banget sih Lex kayak cuman cuman kayak ngandelin Hazard aja tapi kayak dia tuh kayak nyari kayak 2014 tuh kayak persiapan buat di 2018-nya. hmm. Kalau menurut gue sih gitu kayak dia lagi nyari-nyari buat di 2014 dengan komposisi pemain seperti itu dia untuk mempersiapkan di 2018-nya. Kayak kelihatan banget dia cuma manfaatin dari sayap sama gelandang dari gelandang ke sayap aja sih. Hmm. Kalau sekarang kan kayak kelihatannya tuh kayak lebih kreatif kan kayak dia bisa dari gelandang kayak gelandang itu sekarang lebih kreatif aja sih. Kalau yang di 2014 menurut gue sih kurang banget. Hmm. Nah, kalau di 2018 nih, pas mereka udah masuk sampai perempat, sampai semifinal bahkan, itu udah puncak-puncaknya banget. Kalau menurut lo, apa yang lo ingat pada saat itu? Semifinal apa dah dia lawan apa dah? Prancis, Oh iya, Kroasia lawan ini ya, apa Argen Inggris, ya? Hah? Inggris, Kroasia lawan Inggris Oh, di lawan Inggris. semifinal. Kalau kata gue sih, kalau pas lawan Prancis tuh cuma kalah kayak Belgia tuh kayak kalah di pengalaman aja sih pemain-pemainnya mungkin dari segi mental iya dibanding Prancis. Prancis kan sebelum waktu pas semifinal itu kan dia juga udah masuk di final lawan lawan Portugal di Europe kan mungkin mentalnya lebih kebentuk dia udah siap udah siap gempur-gempuran udah habis-habisan Hmm. kayak udah matang banget kayak Prancis itu di situ udah matang banget dan terbukti kan sampai angkat piala dia Ya, kayak udah siap tapi kalau satu momen yang diingat dari Belgia di semifinal sih kayak lebih nampilin Belgia yang sebenarnya aja gitu. hmm. Dan waktu lo tahu nih Belgia juara grup dan dapat lawannya berat semua loh. Ketemu Jepang yang hampir kalah, terus habis itu ketemu Brazil. Itu gimana sih lo ngeliatnya saat itu? Hmm, kayak sebenarnya bagus sih pas dia ketemu tim-tim apalagi negara-negara yang besar gitu kan kayak buat cari cari celah sama belajar juga sama negara-negara yang udah di atasnya dia segala macam. Jepang menurut gua bukan lawan yang enteng sih buat buat Belgia ya karena Jepang juga bisa di 2002 ya di 2002 dia bisa sampai ngalahin Italia segala macam walaupun kontroversi kayak ngeban ngebentuk kayak lebih ngebentuk timnya lagi lebih solid sih. Kalau apa harapan lo nih di Euro 2020 ini dan ketemu grupnya kalau nggak salah coba ntar gue lihat dulu. Oh, gue ingat ketemunya Denmark,
Finland sama Rusia. Lu bakal lihatnya kayak gimana nih peluangnya dengan ketemu tim yang kayak mereka itu? Feeling gue tuh dia bisa jadi juara grup, bahkan tembus sampai semifinal pun bisa. Kalau buat final sih kayaknya nggak tahu juga sih, karena kan Europe juga negara-negara gila semua kan, tim-tim gila semua kan. Iya. Europe tuh mungkin yang jadi tantangan terbesarnya dia di grup apa tadi grupnya Belgia, Denmark, Rusia sama Finland. tantangan terbesar sih mungkin Rusia ya. Rusia Tapi Denmark juga lagi gila, tapi Rusia paling yang harus diawasi sih. Rusia juga lagi bagus-bagusnya, lagi pesat-pesatnya kan sepak bolanya dia. Kalau nah kita tadi udah ngomongin soal Belgianya dengan untuk Euronya, kita ke Copa Amerikanya nih. Ada 10 tim, semua dari CONMEBOL. CONMEBOL tuh yang asosiasi Amerika Selatannya. Nah, lu ngeliatnya yang lu favoritin siapa? Jadi 10 negara. Ada Brazil, Argentina, Uruguay, Kolombia, Chile, Ekuador, Paraguay, Peru, Bolivia, Venezuela. Tapi jujur ya, kalau misalkan disuruh milih tuh sebenarnya Uruguay deh kayaknya gue tuh. Uruguay? Iya. Nah, lo ngikutin Uruguay dari kapan? Gara-gara 2010 itu yang masih ada Edison Cavani, Forlan. Nah, ya Cavani-nya masih ada, Forlan-nya ya. Kayak apa ya? Kayak nggak bisa ditebak aja gitu permainan dari si Uruguay ini, kayak selalu punya kayak pemain cabut, kayak ibaratnya tuh dia kayak apa ya, tim negara apa ya dia ya, kayak Prancis deh kayak itu, dia tuh kayak setiap cadangannya punya kualitas yang sama pemain inti gitu. Cadangan sama oke. Kalau kita lihat kalau di 2000-an awal lah, itu kan era-era Forlan, Recoba, Montero, Zalayeta, yang mungkin lu masih belum ngeh lah era-era mereka. Kita ke 2010 ke atas itu udah masuk kayak Cavani, Suarez, terus juga si Godin juga backnya, kaptennya juga, atau si tengahnya kayak wah susah juga sih tengah. Ya itulah yang top-topnya itu. Lo yang ingat di 2010 apa momennya? Waktu pas di Tangan 8 Muhammad besar Suarez. lawan Ghana sih. Ya? Suarez. Yang pasti ya pas Suarez handball lawan Ghana sih, itu gila banget sih. Tapi itu bener-bener kayak gua itu gak habis pikir loh, Suarez tuh emang gak ada caraan, gak bisa pakai kepala apa buat ngeblok bolanya pakai tangan. Tapi emang 99% ini pasti gol kalau dia nggak pakai tangan. Tapi dia kayak memberi peluang itu karena kan dia waktu pas di situ kan, sebenarnya tuh kalau misalkan dia nggak pakai tangan, jadi kayak bola yang nimpa palanya dia bisa masuk. Makanya dia tuh buat bola, dia tuh udah salah loncat, bola belum datang dia udah loncat duluan gitu loh. Kayak kalau dia nggak pakai tangan, kayak dia nimpa bola bisa masuk ke belakang, sebenarnya bisa lebih blunder lagi. Mungkin caranya dia biar menyelamatkan dia dengan kayak gitu kali. Dan pas kan terbukti juga kan waktu pas penalti diambil sama siapa, mantan pemain, aduh gue lupa lagi siapa pemain Ghana tuh nomor 3 siapa, gue lupa. Dan Asamoah Gyan. yang pemain Ghana yang ngambil penalti siapa dulu? Asamoah Gyan. Iya kan, sampai nggak masuk kan. Emang satu tim Afrika yang punya mental tuh emang sebenarnya Ghana sebenarnya. Kayak
Ghana, terus Afrika Selatan sebenarnya punya sih karena tuan rumah kali ya, dia punya apa lagi ya, Nigeria. Nigeria bagus menurut gua. Ya bagus sih. Nigeria bagus lah menurut gua, Nigeria. Tim-tim Dan kalau lu dari lihat nih, Afrika. terakhir kan Uruguay tuh juara setelah Piala Dunia tuh, Copa Amerikanya 2011. Itu zaman-zaman ya masih bersinar Iya. lah Cavani Suareznya. Nah, lu lihat nih kalau sekarang nih bakal kayak gimana nih peluangnya. Dia segrup sama Gue optimis dia bisa sampai semifinal sih. Kita cek Buat dulu. Uruguay sih gue paling yang paling bahaya tuh sebenarnya Chile sih, kayak nggak bisa ditebak tuh, dia tuh tim tim nggak bisa ditebak tuh. Ntar kita lihat grupnya nih. Nah, segrup sama hostnya Argentina, Chile, Uruguay. Argentina, Chile sih sebenarnya tuh yang tim suka mengagetkan tuh Chile. Tapi untungnya nih pertandingannya adalah eh, 4 untungnya nih kan karena satu grupnya 5, ya pertandingannya sekitar main 4 kali lah hitungannya masing-masing tim. Nah, peluang lo kayak gitu. Kalau lo lihat nih dari grup ini, bisa ambil poin dari mana Uruguay? Dia bisa ambil poin dari Bolivia, bisa. Paraguay bisa. Pasti seri lawan Chile, menang tipis lawan Argentina sih. Gue pikir lo bakal Jadi bilang kayak Argentina bakal unggul. Kayak tiga menang satu kali seri. Gue pikir lo bakal bilang Argentina bakal unggul. Kalau buat tim yang sekarang sih kayaknya enggak di Argentina. Ya, gue sih ngeliatnya juga kayak gitu sih, bakalan hancur juga. Tapi untuk keluar grup nih, misal perempat final, bisa nembus gak? Bisa sampai semifinal bisa. Gue optimis dia sampai semifinal sih bisa. Cuman lawan terberatnya tuh kalau buat di grup, kalau menurut gue sih Chile sih. Lu gak ngeliat Argentina sebagai ancaman gitu jauh ini? Bukannya bilang Argentina tim ecek-ecek ya, tapi buat disandingkan sama Uruguay masih di atasnya Argentina buat sekarang sih kalau gue. Bukan berarti pemain-pemain Argentina nggak berbahaya, tetap berbahaya, tapi kayak masih bisa masih bisa ditanam sama Uruguay lah. Nah, apakah melihat dengan Argentina yang ketergantungan sama Messi, apakah Argentina bisa mendapat trofi lah buat Messi-nya sendiri? Nih, kan Messi masih kalah sama Ronaldo soal trofi negara. Iya, jelas lah itu. Kayaknya Argentina cuma sampai lolos grup, habis lolos grup udah dah KO. Ya, gue bilang sih apa ya? Sebenarnya kesempatan Messi itu udah habis pas 2016. Iya. Tapi Setuju juga 2016 habis. Iya. Kalau kita lihat nih peluang nih, apakah masih ada rivalitas puncak nih antara Messi dan Ronaldo di timnas? Kita nggak bicara klub lah, timnas. Buat Piala Dunia. Rivalitas Messi sama Ronaldo di Piala Dunia. Iya. Sebenarnya kalau dibilang rivalitas Messi sama Ronaldo tuh
buat di tim di negara tuh nggak ada sih menurut kayak nggak ada sih Nggak ada. rivalitas dari segi permainan ya, bukan dari individunya si Messi sama si Ronaldo, tapi kalau buat dari segi tim, buat kerja kayak kekompakan tim segala macem kayak kurang sih, soalnya Portugal lebih kebentuk dibanding Argentina sih menurut gua. Hmm. Kayak lebih menguasai aja gitu Portugal dari tengah, dari belakang, depan juga inian lebih bagus lagi dia. Gue mikirnya tuh kayak buat di Argentina tuh kayak Messi itu bukan bukan kayak contoh eh, kayak leader di lapangan gitu sih, cuman lebih kayak buat di leader leader di lapangan tuh kayak bukan Messi banget lah menurut gua. Dia Seharusnya tuh bukan. leader di lapangan tuh kayak pemain-pemain belakangnya Argen atau pemain tengahnya Argen sih dibanding Messi. Ya, Messi itu bukan tipikal Biar orang yang lebih ngontrol lapangan sih. Messi itu kan emang tipikal pendiam banget kalau dibanding Ronaldo yang emang apa ceplos-ceplos. Iya, Nah, kalau lihat tadi kan kita juga sempat nyinggung Portugal ya. Portugal grupnya kan bahaya nih, Euro bareng Jerman, Prancis sama Hongaria. hmm, Bakal keulang nggak kejadian kayak 2016? Peringkat 3 lagi. kayaknya bakal keulang deh. Yakin? Yakin nggak bisa ngambil poin dari Jerman dan Prancis. Jerman lagi naik turun loh sekarang. Susah ditebak sebenarnya, tapi kayaknya kayaknya nggak bisa deh kayaknya. Susah juga sih nebak itu. Jerman juga susah ditebak. Hmm, sama tapi paling nggak lo yakin tetap bakal keluar grup dengan jatah peringkat 3 terbaik Iya, kalau keluar grup. Kalau gue sih agak takut optimis. ada Hongaria sih. Sama apa Hungaria? Iya, Gua sejauh ini belum belum lihat-lihat permainan dari Hungaria sih. iya. Mereka tuh ngandelinnya kayak si Dominic Soboslai yang baru masuk dari Salzburg Leipzig. Yang ngandelinnya terus kayak si Zoltan Gera itu kayak mereka-mereka itu. Cuman gue bilang sih ya Hongaria sih bye-bye aja sih buat ya Euro kali ini cuman buat penggembira. Tapi tadi ngeliat lawannya Jerman Prancis sih kalau lo bilang bakal nggak yakin, gue bilang kalau Jerman gue yakin sih. Tapi kalau Prancis, ini gue bilang Prancis kali ini bahaya banget loh mereka. Karena Wah, regenerasinya lagi mulai naik-naik. Pemain-pemain mudanya mulai naik-naik gitu. Kayak si Camavinga, terus Mbappe yang lagi jadi bintang besarnya. sebentar Lex. Heeh. Yo, Nah, kalau ngeliat nih, sayang sih Haaland nggak lolos negaranya ke Euro kali ini. Coba kalau lolos tuh bakal bener-bener tuh rivalitas mereka dimulai di situ. Tapi menurut lo emang ini udah eranya mereka berdua nggak sih sekarang? ya bisa dibilang gitu sih eranya mereka berdua. Dan bakal, tapi gue bilang sih Haaland ya dia dari Norwegia sih. Maksudnya bukan negara yang besar juga. Negara yang gue bilang susah untuk masuk kompetisi besar. Jadi kayak kalau di level kayak di level championship lah bisa lah mereka bersaing satu sama lain tuh
mereka ntar bisa main sama-sama di IPL atau di La Liga. Cuman kalau untuk timnas, sorry to say ya, susah. Norwegia bukan tim yang tradisinya kayak gitu. Tapi lu punya pandangan sendiri nggak soal persaingan mereka berdua ini bakal kayak gimana? Berapa tahun ke depan? Apa sesengit Ronaldo atau Messi? Ronaldo dan Messi. Kalau dibilang sesengit Ronaldo sama Messi sih kayaknya enggak deh. Karena Kayak cuman mungkin kalau Ronaldo dan Messi kan semua orang juga tahu lah dari klub kayak gimana, terus di negara gimana, sesengit sesengit kayak bukan kayak Portugal lawan lawan Argentina udah kayak Messi lawan Ronaldo kan. mm, Tapi kalau buat dua orang itu nggak kayak punya versinya sendiri sih. Kalau Messi sama Ronaldo kan dia bisa bisa kecepatan sama kecepatan kayak udah adu taktik aja sudah sebenarnya bukan adu strategi tapi mereka berdua tuh kayak adu taktik sih kalau Ronaldo sama Messi tuh mm, karena pengalamannya mereka sama mm, cuman kalau Messi sih kalau menurut gue cuman keberuntungan yang nggak berpihak sama dia di negara sih. mm. Agak aneh juga sih gue ngeliat apa Messi sama Ronaldo apa Messi yang gagal di negara dibanding Ronaldo yang berhasil menang Euro. Tapi Apalagi kan paling sebenarnya tuh di 2014 yang pas Jerman iya Jerman Argentina 2014 kan ya Brazil ya sebenarnya sih harusnya udah jadi momentumnya Messi banget sih di situ. Tapi ya lagi-lagi keberuntungan nggak berpihak sama dia. ya gue sih ngeliatnya semoga aja nih beberapa tahun ke depan bakal sengit sih, bakal memperebutkan predikat pemain terbaik juga lagi. Gue bosen bener-bener kayak gue ngeliatnya kayak apa Iniesta, Xavi, Robben, Modric, mereka tuh Neymar, Hazard, mereka tuh lahir di era yang salah sebenarnya. Kalau nggak ada Ronaldo Messi mungkin mereka bersinar. Bener, setuju gua. Iya. Sayang mereka lahir di masa yang salah, di masa yang nggak tepat aja. Em, tapi nih terakhir deh sebagai Apa tuh? Liverpool, lu masih yakin Liverpool keempat besar? Sebenarnya tuh di pertengahan musim dia udah kena mental sih. Semenjak Van Dijk ada beberapa pemain lagi yang cedera. Sebenarnya udah kena mental di pertengahan musim IPL. Tapi uh, buat dia lolos ke empat besar, gue sih nggak yakin ya. Waktu pas tadi apa kita ngomong tentang Madrid sama Liverpool, gue optimisnya tuh kayak Liverpool tuh bukan tim yang ecek-ecek lah, bukan semua orang juga tahu Liverpool tim besar, dia juga punya mental juara, terbukti di 2005 dia bangkit, di 2018 dia bisa comeback lawan lawan Barca di Anfield, dan semoga aja nih walaupun gua nggak yakin dia bisa lolos sampai ke empat besar, semoga di pertandingan Madrid dia lawan Madrid nanti di tanggal 11 ya. Apanya? Madrid Madrid apa dia lawan Madrid tanggal 11 kan ya? Iya kalau nggak salah. Ntar coba. Nah, Semoga nanti di lawan Madrid dia bisa balikin keadaan sih. Karena buat ngembaliin mentalnya dia juga sebenarnya tuh. Karena mereka tuh kehilangan pemain belakang tuh kayak fatal sih menurut gua, kayak kehilangan leader aja. iya nggak ada kan. Ya lo ngarepin pemain mudanya siapa? Lo tapi lo sendiri lo Kenapa? nggak lo lihat pemain cadangan Liverpool gak? Tiap pertandingan Liverpool. Iya. Menurut lo kayak gimana tuh pemain cadangan mereka? Kalau dari cadangan Liverpool nih ya, Oh, sebenarnya dari pemain tengah, pemain inti tengah dan pemain cadangan punya kualitas yang sama menurut gua. Menurut gua punya kualitas yang sama.
tapi sangat disayangkan kalau pemain belakang sama pemain sayapnya dia. Karena dengan Salah, Mane punya determinasi tinggi, sedangkan pemain cadangan yang nggak punya determinasi tinggi, terus punya kecepatan sama kayak apa sih, kayak daya pintarnya dia tuh kayak susah sih buat Liverpool. Sementara gelandang-gelandangnya tuh menurut gua udah kreatif. Milner, Henderson, sebenarnya gelandang-gelandang kreatif sih menurut gua. Tapi kalau dikasih Tapi coba kesempatan, kalau misalnya masih ada Coutinho ya kan, aduh. itu gue bilang bodoh, Coutinho nggak mau percaya, dia nggak mau dengerin klub juga sih. Lalu dibilang lu stay, dibikinin patung loh di Anfield, jadinya kayak nggak sabaran. Ya untung aja dia bisa juara pas sama Munchen, tapi nggak dipermanen juga sama Munchen. Ya sebenarnya dia juga ya setiap pemain pasti ngincar trofi sih. Mungkin dengan Liverpool di saat itu dengan masih turun naik, ya orang-orang pasti milih cabut sih buat ngejar juara. Bentar, Lik. Nah, Yuk, kalau pembelian, nah kalau buat musim depan nih, yang dibutuhin apa buat Liverpool dalam pembelian? dalam pembelian Posisi apa yang dibutuhin? kayaknya gelandang deh menurut gue. Dia harus cari gelandang muda lagi yang kreatif, eh, yang punya punya kecerdasannya juga di tengah, harus luas wawasannya di ngontrol bola di tengah menurut gua. Tapi kalau buat back juga harus ditambah sih, maksudnya biar biar kayak kejadian Van Dijk ini nggak terulang lagi sih, kayak hilangnya Van Dijk tuh kayak fatal aja sih menurut gua di pemain belakangnya Liverpool, kayak kurangnya komunikasi. Itu udah kelihatan banget waktu pas lawan Madrid kemarin sih. Kalau nah lu yang trio depan itu emang nggak butuh pengganti kalau menurut lo? Trio depan menurut gua sejauh ini sih bagus, cuman apa ya, kayak finishingnya aja sih yang kurang. Mungkin nggak tahu sih, mungkin mungkin karena faktor tim juga, yang faktor mentalnya juga yang jadi drop, mereka nggak tajam lagi sama kayak musim-musim sebelumnya sih. Tapi kalau buat tiga pemain itu sih menurut gue masih bisa jadi tiga serangka yang bagus sih buat di tahun-tahun berikutnya kalau masih dipertahankan ya sama Liverpool ya. Pokoknya pembelian paling salahnya Liverpool tuh zamannya Brendan Rodgers sih, yang pas dia beli Lago Aspas. Lah iya ya, Gosok nggak kepake dia akhirnya. Rodgers tuh banyak pembelian salah, udah Tapi datengin Balotelli, datengin Danny Ings, itu dia. Ricky Lambert, nggak taunya kepegang pakai juga. Sebenarnya tuh di 2000 berapa ya? Gue lupa, waktu pas kasusnya Gerrard. Itu kan sebenarnya kasusnya Gerrard yang kepleset lawan Chelsea itu Ya, sebenarnya tuh di awal musim, start musim 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 saat itu gue udah optimis Liverpool bakal juara sih. Waktu pas dari McNollet bagus, oh, terus pemain-pemain belakang bagus, pemain tengah juga bagus. oh, Kayak apa ya? Di akhir-akhir pertandingan, sisa pertandingan Liverpool bisa bobrok tuh, mungkin gue mikirnya Liverpool udah kayak merasa di atas angin sih, mikirnya gue udah pasti gue udah angkat piala. Terbukti lawan Crystal Palace di imbang. babak pertama sampai pertengahan babak kedua 3-0 dibalikan dalam waktu 15 menit, di babak kedua kan jadi 3-3. Itu menurut gue kayak lu udah underestimate lawan duluan menurut gue. Tambah kayak ya kulit pisang udah ada di lapangan. Tapi gue Kayak udah kayak nunjuk nggak respect aja sih gue waktu pas di situ sih, kayak Liverpool yang udah harusnya tinggal beberapa langkah lagi udah angkat piala, dan itu jadi jadi apa ya, jadi gagal.
Dan itu musim terakhir Gerrard kan kalau nggak salah. Tragedi kulit. Iya, musim terakhir Gerrard. Itu lu bayangin, itu lu legend di situ. Udah ada kesempatan nih musim terakhir angkat piala. Ya lu buang-buang gara-gara kepleset. Aduh. Gara-gara itu Makanya kan fans 11 selalu bilang kan legend Gerrard tuh legend not trophy sih. ya makanya aduh. Tapi ya kayak sekarang Gerrard tuh udah ngebalas semuanya dengan dia ya dengan jadi pelatih udah bisa bawa Rangers juara untuk permulaan lah. Iya sih. Oh, Tapi kalau buat kenangan manis di Liverpool ya paling cuma 2005 aja sih. iya. Tapi kayaknya Sementara buat dia Liverpool, buat di IPL kan keperangkat piala. iya, buat Liverpool kayaknya IPL tuh lebih berharga bernilai ketimbang Champions League. Karena orang tuh kayak umumnya Champions League lebih gede, main lebih pride. Ini malah lebih kayak menilai segitu seberharganya IPL hanya karena penantian 30 tahun. Sebenarnya iya sih kalau misalkan dibilang itu karena terakhir di juara kan tahun eh tahun 9 Dan eh 9 90 90. ya tahun 90 terakhir diangkat piala. Iya. Eh, apa ya Liverpool tuh ya? Di 2008 di 2000 ya 2008 dia udah mulai naik terus turun 2010 2012 dipegang sama Brendan Rodgers. Hmm. Gue udah optimis banget dia bakal juara, totonya nggak juara, kasus Gerrard kepleset lah segala macem lah, kasus Gerrard kepleset terus terus ditahan imbang sama Crystal Palace 3-3 sampai akhirnya kasus itu berbuntut panjang yang tadinya dua striker dua goal getter kayak Sturridge sama Suarez lagi bagus-bagusnya harus terus Suarez cabut. Suarez pindah Sturridge. Iya, Suarez cabut terus Sturridge cedera diganti Firmino salah sama Mane. kayak udah rombak habis-habisan sekarang dia udah gue bingung sih sama Liverpool mungkin mungkin karena apa ya karena dia udah chemistry 11 pemain ini di lapangan udah dapet makanya diganti sama salah satu atau dua pemain diganti sama pemain cadangan jadi chemistry mereka yang 11 pemain yang tadinya udah dapet jadi hilang sih menurut gua. Kalau kedepannya nih, seandainya sang legend kembali, dia layak gak jika sang legend saat ini akan langsung kembali megang Liverpool? Kalau buat sekarang sih belum sih menurut gua. Dia harus kayak dia tuh harus bener kayak dia megang liga-liga bawah dulu. Karena anak SD aja kan harus belajar dari kelas 1 kelas 2 nggak mungkin dari kelas 1 ke kelas 6 kan. Iya. Nah, maksud gue tuh kayak Gerrard harus gimana dia bisa megang klub yang atas sementara dia nggak bisa pegang klub yang bawah. Kalau misalkan dia terbukti megang klub yang bawah bisa naik 3 tim atau 4 tim dia pegang bisa naik ke IPL, menurut gue dia baru bisa layak buat megang Liverpool sih. Kalau misalkan tiba-tiba dia ngambil gelar kepelatihan terus langsung ngelatih Liverpool segala macam sih menurut gue nggak layak sih. Karena orang juga tahu lu apa legend segala macam gue tahu lu pemain bola segala macam tapi kalau misalkan lu nggak bisa nanganin tim bawah lu juga nggak layak bakal nanganin tim yang atas. Kayak legendnya Kerdus, Lampard. Baru ada kisaran 2 tahunan dipecat. Terlalu cepet sih itu Lampard. Iya, Lampard terlalu cepat. Nah kalau Ole, Apa Ole, oleh hmm, hmm, harus diganti sih dia kayaknya. wajir. Iya diganti sama Rahmat Darmawan Gila, padahal dia atau enggak Jackson F Tiago. padahal dia punya udah backupnya
dia tuh udah punya orang-orang backup loh, kayak Nicky Butt yang pelatih juniornya, terus sekarang Dirtek-nya ada si apa Darren Fletcher, itu masih membuat orang harus buat dia harus out. Ya ampun, nggak habis pikir gue. Dan lu tahu klub pelit, nggak mau keluar duit gede buat beli pemain sekelas Sancho dengan alasan nggak mau ditipu. Ya Dortmundnya gila Itu juga kocak sih. banget deh. Ya Dortmundnya gila juga sih, naruh klausul sampai 200 ya 200-an ya 200 buat Sancho. 120 gila sih. Baru kali ini gue dengar ada klub Jerman sekelas Dortmund matok harga 120. 120. Iya, 120 juta Sancho tuh. Oh, gila juga ya. Iya, kaget loh gue. Haaland aja sekarang udah 185. Kalau ngomongin soal Haaland sih menurut gua dia pemain muda yang tahu positioning sih sama timing. Oh, positioning sama timing. Cuman ya itu lagi, kita masih belum tahu nih pet karirnya. Agennya juga sih kayak nggak tahu diri. Apa itu pemain masih fokus sama Dortmund, sama bapak dia itu Mino sama bapaknya nawar-nawarin ke klub Spanyol, ke Inggris. Maksudnya kalau lu bagus, harusnya lu dicari, bukannya lu yang nawar-nawarin diri. Nyari. Iya bener. Kan Mungkin kalau ketahuan. dia nawarin Persib Bandung dengan harga murah pasti dibeli sih. Atau mungkin ke Rans Cilegon. Kayaknya kita bakal melihat alam di Rans Cilegon. Main Liga 2 dong. Dia bisa ngangkat Rans Cilegon ke Liga 1. Wah, langsung itu naik. Naturalisasi. Langsung Haaland for Indonesia. Wah, gila. Gua kalau Haaland sampai ke Rans Cilegon, gua akan jadi fans Rans Cilegon langsung. Tapi emang artis yang gila bola sih Raffi Ahmad sih emang. Dia dulu kan juga didikan dulu pernah mau jadi kiper buat Persib kan. Iya, bener ya, dia mantan anak SSB dari Persib Bandung. Junior. Ya passionate banget sih dia emang gue bilang. Padahal kenapa lu nggak mengangkat Seleb FC aja ketimbang lu beli klub asal Cilegon? Sebenarnya kalau emang buat naikin pamor Liga 2 sih emang harusnya kayak gitu sih, Lix. Jadi kan kalau Liga 2 sebenarnya kita udah ketinggalan jauh sih sama klub-klub luar sih. Mungkin caranya Raffi Ahmad buat naikin, menurut gue dia buat naikin viewers lagi buat Liga 2 sih dengan cara artis buat mengakuisisi klub-klub Liga 2 itu sih. Kayak Raffi Ahmad. Mungkin rencananya dia, gue baru baca tadi, rencananya dia tuh bakal ngambil Liga 3 juga. Waduh, gila. Karena kalau dia ngambil Liga 1 itu udah kebanyakan pengusaha-pengusaha menurut dia. Kayak, udah nggak asik. Jadi makanya dia ngambil Liga 2 tuh biar bisa bersaing buat ke Liga 1. Biar bener-bener dia ngerintis dari bawah. Which is ya secara visi bagus sih. Dia juga milihnya juga bukan orang-orang yang asal-asalan kok. Kayak Bambang Bambang Nurdiansyah jadi pelatihnya, Hamka Hamzah, terus Bang Bes Oh ya, Bang mantan, Bes. iya Bang Bes mantan asisten Luis Milla, sama siapa terakhir yang dari Bayangkara juga tuh, pelatih luar yang sempat ngelatih Indonesia berapa bulan, gue lupa dah siapa tuh. Orang mana dia? Serbia ya? Yang lupa gue juga, yang mantan pelatih timnas Indonesia setelah Luis Milla yang dipecat juga tuh. Simon.
Simon benar. Simon McManamy ya. Iya, Simon McManamy. Iya, dia mantan asistennya juga. Ya bukan orang-orang sembarangan juga yang direkrut sama Rans Cilegon United itu. Iya. Tapi itu udah Tapi buat bersaing sama Perserang segala macam sih mungkin menurut gue butuh dua tahun lah. Dia kan ini juga lagi seleksi pemain lah ya. Butuh 2 tahun 3 tahun lah dia tuh. dia Kalau bener-bener dia dalam satu musim dia bener-bener bisa naik langsung ke Liga 1, itu berarti dia emang gila banget buat seriusin sepak bolanya dia di Cilegon United sih. Kalau dia sampai beli pemain bintang. dia seleksi, nggak ada pembelian gitu. Belum ada Dia pembelian. kalau gue lihat dari Rans Cilegon sih dia seleksi pemain. Seleksi pemain lokal di sana. Oh. Tapi tuh Itu juga baru beberapa pemain doang kok. Soalnya kan ada beberapa pemain juga ada beberapa klub juga kayak Dewa United udah beli pemain gila-gilaan kan Dewa United. Atau itu Pati Songjermong. PSG. Indonesia punya PSG. Tapi kayaknya dia harus beli ini dah. Kalau buat striker Rans Cilegon, gue saranin dia harus beli pemain Indo juga. Siapa gue lupa. Mungkin kalau buat sayap segala macam dia harus kayak ngambil Yabes, kayak pemain-pemain muda sih kayak Yabes. Terus kayak Maldini Pali yang nggak ada tempat karena kasus setelah AFF U19 dia ada kasus, harus diambil lagi, harus diseleksi lagi, kalau harus dikaji lagi inginnya dia, kalau misalkan emang sesuai kebutuhan tim ya diambil tanpa memikirkan masa lalunya dia, kayak gitu sih. Karena Maldini Pali bukan pemain yang sembarangan juga kan. Maldini Pali emang pemain gila juga, dia bersinar di U19 tapi redup setelah di klub di PSM karena ada kasus kayak Muklis Tadining, pemain-pemain gila semua sebenarnya tuh, striker house goal, striker lokal. Karena kembali lagi karena tim Indonesia tuh dia nggak berani pakai striker lokal semenjak di 2012 ya, semenjak di 2012. 2008 kan zamannya trio ABG tuh, kayak Bambang, Greg sama Aliudin. Kayak ada pertarungan Budi Sudarsono antara Bambang, Jajang Mulyana, sekarang dia main jadi back. Nah, udah nggak segila di 2000 awal sih sekarang tuh. Jadi kebanyakan klub-klub Indo kebanyakan pakai striker luar dibanding striker lokal. Makanya sekarang kan timnas bukan timnas Indonesia, timnas naturalisasi. Iya. Banyak sih kayak si Sandy Walsh, terus Marklock, terus ya kayak mereka berdua. Ya. Tapi Sandy Walsh dia masih bagus sih, karir main di Zulte Waregem di Belgia. Ya untuk ukuran dia main di Belgia lumayan sih. Tapi Indonesia tidak mencintai produknya sendiri sih. Tapi Sandy Walsh tuh benar-benar ada darah Indonesia kan sebenarnya, atau dia itu emang naturalisasi dari luar? Ada. Dari kayaknya mamanya atau neneknya darah Ambon deh dia tuh. Nah, kalau nih lu pernah ngeliat Garuda Select gak? Nonton Garuda Select? Gue pernah denger tapi nggak tahu dah tuh. Ya itu program pembinaan pemain mudanya, dan itu dikirim ke Inggris, dilatihnya sama Dennis Wise ex-nya Chelsea. Oh, yang ini yang anak-anak U16 kayak Bagas segala macam Ya, itu. yang lulusannya si Kavi bersaudara tuh, bagus-bagus. Nah, lu ngeliatnya? Oh iya, gue kira yang ini yang apa, Garuda Select yang Anjas Mara itu. Kan dulu sempat ada juga tuh Garuda Select yang tadinya slogannya apa, Indonesia bisa, Indonesia bisa. Indonesia, iya kayaknya gue lupa Indonesia bisa atau apa gitu.
Dulu juga ada Anjas Mara yang latih itu juga, yang bikin Garuda Select juga. Tapi kalau buat U16 sih emang sebenarnya dari U6 dari umur 16 tahun tuh emang harus diharuskan buat dia main di luar sih. Iya. Dibuat ngebentuk dari mental, pengalaman, Tapi gue kasihan loh sama jam terbangnya dia. generasinya yang si Bagas Bagus gak bisa main Piala Dunia tahun ini. Ya umur mereka udah mau nambah kan. Sedih banget ya. Iya, harus dikasih sama Garuda Select tahun-tahun ini buat itu, buat main di Piala Dunia U20 2 tahun lagi. Sudahlah, pupus Ya, harapan Indo. ya. Lo kayak Tomori, Maun yang harusnya bisa main di sono, main di kita nih, itu nggak bisa datang, udah nambah umur, ya sayang sekali. Ya lo Tomori udah mau dibeli Milan loh, gila luar biasa. Emang pemain-pemain Asia larinya kebanyakan ke Serie A dulu sih. Mm-mm. Kalau lo gua sih jujur ya, berapa bulan ini gua nggak pernah merhatiin yang main di Thailand atau di Malaysia. Gua lebih ngeliat yang, lo tahu ini si Witan Witan Brilian sama Miftah. Iya, Hmm. Itu pada mainnya di liga ya hampir 11-12 sama Egi lah. Egi kan Polandia, Witan di Serbia, si Brilian baru nyampe ini di Kroasia, klubnya juga bukan klub ecek-ecek juga sih. Sama si Miftah di David Portugal. Maulana. Hmm? Iya, David Maulana satu tim sama Brilian sekarang. Hah? Di Kroasia? Jadi, ya dia David Maulana. Jadi Brilian dulu yang berangkat, baru ada kesepakat. Jadi si David Maulana itu dia kayaknya kayaknya masih bingung gitu antara PSMS ya masih ada kontrak sama PSMS segala macam, tapi untungnya PSMS ngizinin dia buat cabut. Hmm. Akhirnya jadi yang berangkat duluan Brilian baru disusul sama David Maulana. Hmm. Tapi gue bilang kalau Brilian tuh pilih klubnya bagus loh. Maksudnya Rijeka tuh apa ya, klub yang di Kroasia tuh kekuatannya sama kayak Zagreb yang tadi kita omongin, sama Hajduk Split. Ya bisa masuk Europa League luar biasa loh musim depan. Brilian. Ya mudah-mudahan lah ya, biar biar kita juga bisa ngelihat ada pemain Indo buat main di Eropa kan. Iya. Uh-uh. Gue nggak tahu udah tuh waktu pas yang Egi baru datang kan, Hmm. klubnya Egi yang sekarang ini kan dia juara. Gue nggak tahu udah kelanjutannya apakah Egi eh, main di Eropa atau enggaknya tuh. Gue belum lihat sih peringkatnya Lechia, ntar gue lihat dulu. Wah, Lechia peringkat 4 men. Iya tuh. Nih, Lechia peringkat Wah 4. gokil ya. Beda 1 poin aja nih sama yang masuk ke Europa League nih. Ya susah sih kalau buat ngejar Legia Warsawa. Tapi pelatih terakhir nih sebelum ganti pelatih emang Egy selalu dicadangin. Tuh. Wah, bentar lagi kalau Egy bisa masuk Europa League, udah tuh. Dia jadi pemain Indonesia Indonesia pertama. Main di kompetisi besar ya. Iya. Terus masih ada si Bagus baru kemarin ke Utrecht kan. Iya, bagus. Bagus ke Utrecht. Terus masih ada si Mahesa bersaudara tuh di
Jerman di Bonner sama Elkan. Ya. Championship punya apa? Di divisi yang championshipnya aja punya 2 pemain Indonesia tuh. Yang satu di Blackburn Rovers ada si ini Joseph Simatupang. Joseph Simatupang. Ya, Aku baru tahu tuh Joseph Simatupang. ada kok nih. Dia main di tim juniornya Blackburn Rovers. Hmm. Hmm. Blackburn. Ya, Dia kelahiran tahun berapa ini? ya 2002. Gila, boleh bongsor banget. Lahir di Manchester loh. Tapi dari tampangnya nggak kelihatan kayak orang Indo loh, malah kayak Raheem Sterling. Bukan Raheem Sterling, si siapa ya? Greenwood lah, Greenwood. Tampang-tampangnya kayak Greenwood. Nah tuh, itu tapi gue bilang sayang sih mereka tuh kayak dikit lagi bisa masuk tim besar loh. Cuman belum dapat kesempatan aja. Kayak Elkan, Joseph, terus si Bagus. Udah mainnya di negara gede tapi belum dapat kesempatan. Bagusnya dimainin di Utrecht 2, Jong Utrecht. Tapi kalau lihat nih, dibanding sama yang main di Malaysia sama Thailand, sama yang main di Eropa daratan ini, menurut lo siapa yang bakalan berkembang pemain-pemainnya nih? Ya pasti yang dia main di luar dari Asia sih yang bakal berkembang lah. Kalau dia masih di Asia Tenggara sih menurut gua masih sama-sama aja, tapi kecuali kalau dia main di Thailand ya. Kalau misalkan main di Malaysia segala macam sih masih sama sih menurut gua, tapi kalau dia udah main di Thailand mungkin ada kemajuan lah. Hmm. Kayak Anto Basna mungkin ada kemajuan nantinya. Tapi Si kalau kayak Asnawi Mangkualam yang dia ya main di di Ansan. Jepang, itu pasti ada kemajuan sih kalau dia main di Jepang, tapi nggak sepesat Korea. perkembangan, nggak sepesat perkembangan pemain-pemain yang main di Europe. Nah, berarti kalau lu lihat lebih gampang kayak Asnawi dan tadi teman-teman yang di Eropa itu yang karirnya mungkin bakal lebih maju. Iya, dia bakal lebih maju. Hmm. Yang bakal lebih maju menurut gue sih yang pemain-pemain yang main di Eropa. Wah, gua sih semoga beberapa tahun ke depan uh, kebeli lah nih sama. Tapi kalau menurut lu nih, kayak mereka-mereka nih, kalau harus dikumpulin di satu liga, layaknya di mana nih? Kalau di Eropa. Sebenarnya kalau misalkan pemain-pemain Indonesia nih, gue sebenarnya lebih lebih ke arah Italia sih kalau buat pemain-pemain mudanya ya. Hmm. Kan kebuktikan kayak jebolan-jebolan Indonesia yang Primavera Oh, bisa 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 main juga, kayak almarhum Kurnia Sandi dia bisa main di Parma. Siapa lagi ya, kayak Kurniawan juga sempat sempat main di Italia juga. Sebenarnya kalau buat gua, dibanding bukannya Polandia segala macam nggak bagus, tapi
buat buat dari pemain-pemain mudanya mungkin gue lebih lebih ke Italia atau enggak ke Inggris sih. Inggris. Iya, Inggris kalau kalau yakin disuruh kalau disuruh Inggris. dia main kalau disuruh disuruh main ke Europe ya. Oh, Mungkin kalau kalau dari Italia dia bisa 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 apa sih belajar kayak kick and rush-nya Liga Italia. Tapi kalau panas. kalau dia main di Inggris dia bisa bermain secara diagonalnya pemain-pemain Inggris, dinamisnya mereka segala macem. Sebenarnya Indonesia tuh udah ketinggalan jauh banget sih, kayak ketinggalan jauh sama Thailand, Filipina, kayak apa ya? Sama Filipina tuh yang harusnya tadinya kita jauh di atasnya mereka di 2010 dia udah mau ngejar kita di 2012 kita berhasil dikejar 2014 kita bisa menangin lagi tapi sekarang tuh jadi setara antara Indonesia sama Filipina jadi setara harusnya Indo bisa di atasnya Filipina tapi sekarang malah jadi setara karena perkembangan sepak bola Filipina juga bagus kayak Kamboja juga sekarang semenjak dilatih sempat dilatih sama Keisuke Honda mungkin sekarang kebentuk mentalnya pemain-pemain Kamboja makanya tuh Indonesia sebenarnya telat sih apa sih kayak lama lah perkembangan sepak bola Indonesia tuh makanya sampai liga bergulir sekarang nih liga udah bergulir segala macem tuh Sintayong tuh lihat pemain-pemain Indonesia tuh kayak anak umur 16 tahun lagi ikut kompetisi makanya kan Sintayong sempat bilang kan uh, dia sebenarnya suka sama pemain-pemain Indonesia segala macam tapi dengan liga yang sekarang udah berjalan dia lihat pemain-pemain Indonesia main itu kayak anak pemain umur 16 tahun sedang main Bukan kayak pro yang udah main gitu. Pro yang udah 20 iya ke atas. banyak kok kasus-kasus pemain Indonesia yang tadinya di sini dibilangnya jago segala macam sampai luar negeri diludahin segala macam kayak kasus anak angkatnya Ronaldo siapa yang Martinez, orang Aceh Martinez. Martinez ya kan dia sempat di Sporting Lisbon kan Ya, mantan mantan klubnya Ronaldo kan ya. waktu pas dia sempat tanda tangan kontrak segala macem dia Oh, di klub B-nya apa klub C-nya gitu terus ikut latihan segala macem sampai pelatih Sporting Lisbon tuh ngomong ke Martinez sampai dia bilang ah, kamu belajarin di Indonesia baru segini ini mah anak umur 10 tahun udah di sini udah belajar kayak gini. Kamu tuh udah ketinggalan jauh sama kelas-kelas kamu. Dengan umur kamu yang menginjak 18 tahun kamu udah ketinggalan jauh sama teman-teman kamu gitu. Bola yang kamu pelajarin di Indonesia tuh umur 10 tahun di sini udah belajar gitu. Ya jauh lah. Mungkin banyak mafia-mafia juga kali di liga-liga amatir Indonesia buat U16-nya, U15-nya. ya susah kalau udah dijejali mafia liga kita. Gua gua kesampingin soal Liga 1, Liga 2, Liga 3 deh. Gua tuh nggak terlalu merhatiin. Gua agak males juga ngikutin perkembangan liga kita sendiri. Gua lebih ngikutin perkembangan pemain yang di luar negeri. Apakah tadi lo bilang soal kasus Martinez yang dilecehkan gara-gara perbedaan pengembangan pemain di sini sama di sana kan? Kalau sekarang Hmm. bakal kejadian lagi nggak bagi yang udah di Eropa kayak gitu? Bakal kejadian dengan hal yang serupa gitu. Iya, kayak lu kayak masih anak 10 tahun baru main baru bisa dribble bola lah atau ya gimana lu pokoknya gitu. Apakah bakal dapet Oh kejadian? enggak, kalau kalau sekarang kayaknya enggak deh. Karena yang kayak buat buat angkatannya Bagas bagus sama angkatannya gitu Indra Syafri terus Farius Nain itu udah sepak bola modern jadi nggak ketinggalan jauh ditambah Garuda Select kan udah main di Inggris duluan kan Ya, jadi dia udah wawasannya dia tentang sepak bola filosofi dia tentang sepak bola udah berkembang kalau buat angkatan-angkatan kayak Witan Sulaiman si
siapa Egy, Asnawi segala macam tuh dia udah masuk sepak bola modern waktu pas dilatih Indra Syafri sama Fahri Husna ini. Jadi nanti Nggak ketinggalan jauh banget tuh dari taktik, strategi tuh udah nggak ketinggalan dari tekniknya dia nahan bola, nyentuh bola, dari cara passing segala macam udah nggak ketinggalan lah. 2026 dapat kita Piala Dunia dengan mereka. Wah, kurang tahu udah tuh 2026. Karena kan 2022 kita Sulit. udah nggak mungkin dapat. Kita udah kalah berapa kali. Sulit sih kalau jadi Piala Dunia. Kecuali kalau presidennya Bambang Pamungkas kali ya itu. Ya kemarin Liga pakai diinin segala, dimundur-mundur terus. Akhirnya musim yang kemarin Apa? Liga yang musim kemarin dimundur-mundur. Nggak taunya batal. Karena emang nggak jelas Liga Indonesia tuh. Sementara kita negara besar dengan jumlah supporter paling banyak di dunia juga, kayak apa ya, negara besar tanpa sepak bola tuh kayak kehilangan apa sih, kayak kehilangan Identitasnya lah. permatanya. Ya mungkin kalau gue bilang sih ya semoga di yang sekarang ini yang pelatihnya deh, gue nggak mau ngelihat orang-orang di organisasinya, semoga ya bisa ngebawa nih timnas kita buat ya mulai bisa bicara lah di pentas Piala Asia dulu deh, Piala Asia 2 tahun lagi. Iya, setuju gue. Cina kan dapat tuan rumahnya. Ya mudah-mudahan sih Ya, dapat lah. bisa dapat lagi Piala Asia. Ya gue bilang bagus sih nanti bakalan. Dan kapan lagi nanti kita ngelihat di daftar 9 pemain ada Bagus Kavi, Utrecht, ada Brilian Aldama di Rijeka, pasti bakalan itu lagi. Belum lagi yang habis dari angkatan U19. Iya. Angkatan U19-nya itu naik. Oke, udah capek gue bener-bener. Thanks buat hari ini Joy. Gila. Oke, Lik. Jangan bosan-bosan ya. Siap, Bos. Nah, minggu depan kita hadirkan lagi bertiga nih, biar Tio juga ngelihat hasilnya bakal seperti apa. Berempat. Ya, berempat. Kita hadirkan mereka bertiga lagi dengan ya kalau di total sama gue berempat. Oke? Ya, oke. Thanks ya, Joy. Oke. Thank you juga, Lik. Ya, see you. See you, man. See you.